Pertaruhan harga diri Garuda Muda. Laga panas antara Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia U23 resmi digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam 21 Juli tahun 2025. Di laga terakhir grup A Piala AFF U23 2025 ini, tim asuhan Gerald van den Berg harus minimal bermain imbang demi mengamankan tiket semifinal, namun meraih 3 poin di depan publik sendiri adalah harga mati. Hingga babak pertama berakhir, duel klasik dua negara serumpun ini masih berlangsung sengit dengan skor 0-0. Suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK pada Senin malam, 21 Juli tahun 2025, begitu berbeda dari malam-malam biasanya. Sekitar 60.000 lebih supporter memadati tribun megah di jantung ibu kota, Jakarta. Suara genderang, chant dan sorakan La Grande Indonesia LG menggema, membakar semangat Garuda Muda yang tengah berjuang mati-matian menghadapi rival bebuyutan, Malaysia U23. Pertandingan ini bukan sekadar pertandingan fase grup biasa. Ini adalah pertempuran harga diri, laga panas yang syarat gengsi, emosi, dan sejarah panjang rivalitas di pentas sepak bola Asia Tenggara. Tak heran, sejak beberapa jam sebelum sepak mula, suasana sekitar stadion sudah memerah oleh atribut merah putih, bendera raksasa, dan nyanyian penuh semangat. Di ruang ganti, pelatih Gerald van den Berg menatap satu persatu anak asuhnya. Ada Cahya Supriyadi yang berdiri kokoh di bawah mistar. Ada Jens Raven yang diplot jati mesin gol. Ada nama-nama muda yang mungkin baru pertama kali merasakan atmosfer panas duel Indonesia vs Malaysia. Di balik ketegangan, semua memahami satu hal, laga ini adalah penentu. Hanya hasil positif yang bisa memastikan Garuda Muda melenggang ke semifinal dengan kepala tegak sebagai juara grup A. Sorotan lampu sorot menyorot ke tengah lapangan. Para pemain berbaris, bendera dikibarkan, lagu kebangsaan berkumandang. Ribuan supporter menunduk hening saat Indonesia Raya membelah keheningan. Begitu peluit babak pertama dibunyikan, emosi langsung tumpah ruah. Dalam 45 menit pertama, kedua tim saling menyerang, saling menguji mental, tetapi skor tetap sama. 0-0. Disinilah tensi sebenarnya dimulai. Indonesia dan Malaysia bukan hanya bertetangga secara geografis, tetapi juga memiliki hubungan sejarah yang panjang dalam olahraga, khususnya sepak bola. Pertemuan kedua negara di level senior maupun junior kerap memunculkan drama-drama tak terduga, memori manis sekaligus luka pahit. Dari SEA Games, Piala AFF, hingga pertandingan persahabatan, rivalitas ini selalu menghadirkan emosi yang membuncah. Bagi para pemain muda yang turun di Piala AFF U23 2025, rivalitas ini bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga tanggung jawab untuk mempertahankan martabat Garuda di hadapan Harimau Malaya. Publik sepak bola Indonesia masih ingat bagaimana duel panas di SEA Games 2011 berakhir dramatis lewat adu penalti, atau final Piala AFF 2010 yang memecahkan rekor penonton di kawasan Asia Tenggara. Pertandingan di level U23 tak kalah intens. Beberapa tahun terakhir, pertemuan di kelompok umur ini menjadi etalase rivalitas generasi penerus. Siapa yang lebih siap? Siapa yang lebih bermental baja? Siapa yang sanggup menahan tekanan? Dia yang akan membawa pulang kehormatan. Fakta menarik, rivalitas Indonesia-Malaysia juga menjadi tontonan yang selalu dinantikan media asing. Tak jarang, duel panas ini menjadi headline di media olahraga Asia. Supporter dari kedua negara pun terkenal militan, tak segan bertandang ke negara lawan demi mendukung tim kesayangan. Koreografi megah, nyanyian bernada ejekan, hingga konvoi kemenangan di jalanan semuanya menjadi bumbu penyedap duel dua tetangga ini. Bagi generasi baru seperti Cahya Supriyadi, Jens Raven, atau Kadek Ariel, laga melawan Malaysia menjadi pembuktian. Mereka bukan sekadar ingin menang, tetapi juga menorehkan sejarah agar dikenang sebagai generasi yang tak gentar berhadapan dengan rival utama. Garuda Muda datang ke Piala AFF U23 2025 dengan kepercayaan diri tinggi. Skuad asuhan Gerald van den Berg dihuni banyak talenta muda yang sudah terasah di klub-klub Liga 1 maupun kompetisi luar negeri. Kehadiran beberapa pemain diaspora seperti Jens Raven dan Victor Benjamin Desen menambah kekuatan lini serang,
Sementara di sektor pertahanan, nama-nama seperti Kakang Rudianto dan Kade Arel Priyatna menjanjikan benteng kokoh. Nama Cahya Supriyadi menjadi sorotan utama di posisi penjaga gawang. Penjaga gawang Persija Jakarta itu dikenal refleksnya cepat, berani mengambil risiko, dan kerap menjadi penyelamat tim di momen-momen genting. Di lini tengah, motor permainan dipegang oleh Robby Darwish dan Muhammad Rayhan Henen, dua gelandang muda yang tangguh dalam duel perebutan bola. Tak kalah menarik, formasi yang diterapkan Van den Burg fleksibel menyesuaikan lawan. Kadang 4-3-3, kadang 4-2-3-1, dengan penekanan pada pressing tinggi dan build-up dari kaki ke kaki. Filosofi Van den Burg ini sedikit banyak meniru pendekatan total football, warisan Belanda yang ia bawa sejak lama. Pada dua laga sebelumnya, Garuda Muda menunjukkan permainan atraktif. Mereka menekuk Brunei Darussalam dengan skor meyakinkan, lalu menundukkan Filipina meski sempat mendapat perlawanan sengit. Namun ujian sesungguhnya datang pada partai terakhir grup A. Malaysia, sang rival abadi. Inilah momen di mana mental dan nyali benar-benar diuji. Gerald Van den Burg bukan nama sembarangan di dunia sepak bola. Sebagai mantan pemain timnas Belanda di era 80-an, ia adalah produk tulen sepak bola total football, sebuah filosofi menyerang yang menekankan pergerakan tanpa bola, fleksibilitas posisi, dan dominasi penguasaan bola. Di tangan Van den Burg, Timnas U23 Indonesia mulai bertransformasi menjadi tim yang tak hanya mengandalkan determinasi, tetapi juga mengutamakan organisasi dan kecerdasan taktik. Dalam laga melawan Malaysia, Van den Burg memutuskan untuk bermain hati-hati di awal. Ia menurunkan formasi 4-3-3 yang bisa berubah menjadi 4-2-3-1 ketika transisi bertahan. Cahya Supriyadi dipercaya sebagai tembok terakhir yang harus sigap membaca pergerakan bola-bola direct Malaysia. Di lini pertahanan, Kakang Rudianto dan Kade Arel bertugas menjaga lebar lapangan agar sayap Malaysia tak leluasa menembus flank. Robby Darwish menjadi kunci di poros tengah. Perannya vital sebagai breaker, memotong aliran bola lawan dan mendistribusikannya ke dua sisi. Muhammad Rayhan Henen dan Taoni Firmansyah mendukung dari second line, membantu pressing tinggi dan membuka ruang bagi Jens Raven di depan. Raven sendiri diplot sebagai ujung tombak yang mobil. Ia tak hanya menunggu bola, tetapi aktif turun menjemput, mendistribusikan bola ke sayap, bahkan membuka celah untuk second line menusuk ke kotak penalti. Van den Burg paham betul, Malaysia punya karakter permainan direct football. Mereka senang memainkan umpan panjang, bola-bola second ball, memanfaatkan kecepatan sayap dan striker. Karena itu, pressing kolektif sejak garis tengah jadi instruksi wajib. Setiap pemain harus siap menekan, menutup ruang gerak, dan berani duel fisik. Strategi ini terbukti ampuh di babak pertama. Beberapa kali Malaysia kesulitan masuk ke sepertiga akhir lapangan. Meski skor masih kacamata, Garuda Muda sanggup mendominasi penguasaan bola hingga 55%. Namun, Van den Burg juga sadar, penguasaan bola tanpa gol adalah risiko. Ia tahu, babak kedua akan jadi penentuan segalanya. Lini belakang hingga depan Garuda Muda punya kombinasi menarik. Pemain lokal yang tangguh, pemain diaspora yang punya jam terbang Eropa, dan talenta muda yang lapar pembuktian. Salah satunya adalah Cahya Supriyadi, kiper muda Persija Jakarta. Refleks cepat dan ketenangan Cahya membuatnya dipercaya jadi benteng terakhir Timnas U23. Beberapa penyelamatan gemilangnya di fase grup jadi bukti, Cahya pantas jadi calon kiper masa depan Timnas senior. Di jantung pertahanan, Kakang Rudianto dan Kade Arel Priyatna menonjol. Kakang dikenal dengan duel udara yang solid dan kemampuan duel 1 lawan 1. Kade Arel, di sisi lain, lincah di sisi kanan, agresif naik turun membantu serangan dan disiplin saat bertahan. Robby Darwish adalah motor di lini tengah. Karakternya mirip destroyer Eropa, tegas, pekerja keras, dan tak kenal lelah menutup ruang. Taoni Firmansyah dan Rayhan Henen mendukungnya dengan kreativitas dan ketenangan menjaga ritme. Di depan, Jens Raven menjadi pusat perhatian. Pemain muda berdarah Belanda Indonesia ini punya naluri gol tajam. Tingginya mencapai 1,85 meter, memudahkannya menang duel udara, sekaligus lincah merangsak ke kotak penalti. Meski belum mencetak gol di babak pertama,
Raven terlihat beberapa kali merepotkan lini belakang Malaysia. Sementara itu, Victor Benjamin Dessen diplot sebagai sayap yang lincah, menembus pertahanan lawan dengan kecepatan dan dribbling mumpuni. Ia sering kali menarik bek lawan keluar posisi, membuka ruang bagi Raven maupun second line. Mereka inilah tulang punggung Garuda Muda. Sebuah generasi baru yang perlahan menunjukkan bahwa Indonesia punya stok pemain berkualitas untuk masa depan. Tak lengkap membicarakan timnas tanpa menyoroti peran supporter. La Grande Indonesia LGE malam itu tampil maksimal, memadati Esuk JBK dengan lautan merah putih. Sejak siang, tribun sudah dipenuhi bendera raksasa, spanduk bernada dukungan, dan genderang yang tak berhenti berdentum. Kalian hari Senin nanti rebut 3 poin dari Malaysia. Ini semua tentang harga diri, teriak LGE di media sosial TikTok beberapa hari sebelum laga. Dan benar, atmosfer stadion terbukti membakar semangat para pemain. Setiap kali Jens Raven menekan kotak penalti Malaysia, dentuman drum terdengar makin kencang. Chain Garuda di dadaku menggema ribuan suara, membuat setiap sentuhan bola pemain lawan disambut siulan panjang. Bagi LGE, mendukung timnas bukan sekadar mendukung 11 pemain di lapangan. Ini adalah simbol perjuangan, simbol martabat bangsa, dan simbol persatuan. Bagi generasi muda di tribun, datang ke SUGBK malam itu berarti turut menuliskan cerita sejarah baru. Kemenangan melawan Malaysia, di kandang sendiri, jati harga mati. Kick-off dimulai tepat pukul 20 WIB. Sejak menit pertama, tempo permainan langsung panas. Malaysia tak mau bermain bertahan. Mereka berusaha menekan sejak lini tengah, membuat Robbie Darwish beberapa kali harus jatuh bangun menghalau serangan. Menit kelima, peluang pertama datang dari kaki Jens Raven. Umpan lambung Kadak Arel dari sisi kanan disundul Raven. Sayang masih melebar tipis di sisi kiri gawang Malaysia. Sorakan supporter bergema, pelatih Van den Burg berdiri di pinggir lapangan sambil bertepuk tangan menyemangati. Menit ke-12, Malaysia mencoba membalas. Sebuah tendangan bebas jarak jauh dilepaskan, bola melayang tepat ke kotak penalti. Cahya Supriyadi keluar dengan sigap, menepis bola sebelum disambar striker lawan. Penyelamatan ini membuat tribun selatan bersorak, "Cahya, Cahya!" Menit ke-20, Garuda Muda kembali menekan. Victor Dessen melakukan penetrasi dari sisi kiri, melewati satu bek, lalu melepaskan cutbak ke Jens Raven. Sayang, sepakan first touch Raven masih mengarah tepat ke pelukan kiper Malaysia. Skor tetap 0-0. Menit ke-30, tensi pertandingan memuncak. Duel fisik tak terhindarkan. Beberapa kali Robbie Darwish terlibat benturan keras. Wasit sempat menghentikan pertandingan untuk menenangkan pemain kedua kubu. Namun, Van den Burg terlihat tetap tenang. Ia memberi isyarat agar pressing tetap dijaga, jangan terpancing provokasi. Menjelang menit ke-40, Malaysia justru mencuri peluang emas. Sebuah serangan balik cepat nyaris membobol gawang Cahya. Untungnya, Kade Arel dengan sigap melakukan tackle bersih di kotak penalti, membuat bola keluar lapangan. Sundulan dari sepak pojok masih melayang di atas mistar. Supporter Indonesia sempat menahan napas. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, skor 0-0 tetap bertahan. Garuda Muda mendominasi penguasaan bola, tetapi Malaysia solid bertahan. Babak kedua akan jadi penentuan. Siapa yang sanggup menjaga mental? Dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Pertandingan dramatis timnas U23 Indonesia melawan Malaysia di Piala AFF U23 2025 ini bukan sekadar soal skor di papan pertandingan. Lebih dari itu, laga ini adalah refleksi dari perjalanan panjang pembinaan sepak bola Indonesia, pertaruhan harga diri, dan cerminan ambisi bangsa untuk berdiri sejajar dengan raksasa Asia lainnya. Babak pertama yang berakhir imbang tanpa gol. Tak sekadar pertandingan biasa, Indonesia vs Malaysia selalu syarat gengsi. Gerald Van den Burg menegaskan respek penuh pada Malaysia, tetapi kemenangan tetap jadi target utama. Dukungan ribuan supporter dan semangat La Grande Indonesia yang menuntut 3 poin menjadi bahan bakar Garuda Muda untuk menutup fase grup sebagai juara grup. Babak kedua akan jadi penentu. Mampukah Cahya Supriyadi dan kolega menjaga mimpi tetap hidup? Kita tunggu gebrakan mereka di sisa waktu pertandingan.